Selain dibuat gulai randang cempedak, ternyata cempedak juga masih bisa dijadikan campuran untuk membuat makanan khas ranah Minang lainnya. Salah satunya lamang. Maknet sudah siapkan semua bahan, jadi Ambo pas sekali datang kemari. Yang dijadikan bahan masakannya buah cempedak yang sudah masak. Kata Maknet, lamang itu sebenarnya sudah menjadi masakan khas dari semua daerah di Indonesia, terutama orang Melayu di tanah Sumatera. Nah, orang Awak juga menjadi salah satu daerah yang banyak membuat lamang ini. Tapi berbeda dengan lamang umumnya. Kali ini cempedak jadi bahan pembuatnya. Yang digunakan adalah daging cempedak yang sudah masak. Biar semakin bagus dan enak, kita juga butuh bahan tambahan, yaitu santan dari kelapa yang sudah tua. Santan ini akan membuat lamang terasa gurih, sekaligus yang akan membuat beras menjadi masak. Kalau istilahnya, santan pengganti air untuk menanak berasnya. Oh iya, parutan yang Bunet gunakan ini namanya kukuran. Orang Minang memang biasa memakai alat tradisional ini. Oh iya, biar semakin bagus, kita juga butuh bawang merah dan bawang putih untuk penambah sedapnya masakan. Bawangnya cukup digiling kasar, soalnya yang akan diambil itu aroma bawangnya saja. Nah, bawang yang lah halus tinggal dicampur dengan kelapa parut. Terus diramas-ramas untuk didapatkan santan dengan aroma bawang. Yang kita pakai ini santan kental dari kelapa tua. Selain rasanya lebih gurih, kelapa tua juga jadi banyak masakan yang mengandung minyak. Jadi lamang yang didapat tidak akan terlalu lengket di bambunya. Tugas Ambo mengumpulkan cempedak. Rupanya belumlah selesai. Saya masih harus memisahkan daging buah dengan biji cempedak. Soalnya yang akan kita campur dengan beras pulut itu daging buahnya, dan bijinya tidak kita pakai. Ternyata daging buah cempedak licin juga, jadi susah memisahkannya dengan bijinya. Ini udah nih? Hah? Udah. Oke, Udah. selanjutnya apa, Mak? Nih berasnya lagi nih. Oke, ini beras. Campur ke situ. Kalau semua bahan sudah selesai, tinggal kita aduk-aduk sampai rata. Kata Maknet, kami akan membuat dua jenis lamang, yaitu dari beras pulut merah dan putih. Jadi daging cempedak dibagi dua. Setengah untuk yang pulut putih dan sisanya untuk yang hitam. Aduk-aduk terus ya, Mak. Nah, kalau sudah bercampur semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam batuang atau bambu. Jangan terlalu penuh, biar santannya nanti bisa masuk. Oh iya, batuang yang pakai tidak terlalu tua ataupun muda. Kulit bambunya sudah buang agar tidak terlalu tebal, jadi lamangnya lebih cepat masak. Bagian dalam bambu juga sudah dibersihkan dan dilapisi daun pisang sebagai alas dan pembungkusnya lemangnya. Jadi kalau sudah masak lamang tidak akan lengket di bambu. Kalau bambu sudah terisi, semua jadi lamang, tinggal dibakar. Bambu yang berisi adonan lamang kita letakkan di tiang penyangga kayu bakar. Kalau memasak lamang, kita cukup memakai bara api saja. Jangan lupa masukkan santan biar pulut bisa tanak dan terasa gurih. Ambo dan Uda Awen harus memastikan bara api tetap ada, jangan sampai mati. Untuk masak lamang sebagai ini butuh 1 jam lebih. Bagi kami orang Awak, biasanya lamang dimasak saat ada kenduri atau hajatan dan hari raya atau masa istimewa lainnya. Seperti kali ini kami masak lamang karena bahan yang dipakai juga tidak biasa, yaitu cempedak. Oh iya, sesekali batuang harus dibalik biar masakannya rata. Kalau aroma harum sudah tercium, artinya lamang sudah masak.
Rasa lamang cempedak ini tidak perlu ditanya lagi. Pokoknya lama bana. Rasa manis cempedak bercampur pas dengan santan dan beras ketannya. Apalagi dimasak di dalam bambu, aromanya semakin mantap. Alam kami di Sumatera sudah terbukti banyak manfaatnya. Salah satunya cempedak hutan di Sijunjung ini. Agak angin seketik, Mak. Dek bakar tadi, Mak. Kau barabu mungkin enggak? Bagi masyarakat Sumatera dan Kalimantan, buah cempedak sudah menjadi hasil alam yang banyak tumbuh dan banyak dijadikan camilan buah segar saat sudah matang. Tapi ternyata tidak hanya itu. Cempedak juga bisa kita olah dan dicampur jadi bahan pembuatan macam-macam kue tradisional, terutama masakan Minang. Mani dah. Mani. Kalau masak teh batang mani barang lah. Di mana ambil tadi kau dah? Ku batang gua. Pak John tidak perlu ragu soal memanjat. Ambo bisa diandalkan. Tidak mungkin anak Minang tidak bisa memanjat pohon. Apalagi kalau untuk urusan perut, pasti Ambo perjuangkan. Kata Pak John, kebanyakan cempedak itu tumbuh liar di hutan dan di kebun. Beda sedikit sama nangka yang masih kerabat cempedak yang banyak ditanam di pekarangan rumah. Cempedak ini memiliki pohon yang tinggi, bisa mencapai 20 meter dan biasa tumbuh di hutan daratan rendah. Tanaman yang merupakan tumbuhan buah dari famili Moraceae yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Thailand dan Malaysia. Menurut Pak John, kalau kulit buah sudah agak-agak coklat, terus duri di permukaan buah sudah tidak terlalu tajam, artinya cempedak sudah masak. Tapi karena cempedak muda juga bisa diolah, jadi kita turunkan saja semuanya. Masih di kawasan kampung adat Kabupaten Sijunjung, kami akan membuat kue talam dari cempedak. Yang dijadikan sebagai bahan adalah biji cempedak yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti ubi kayu parut. Bu, kan marah begini, Bu. Iya, mau deh tuh mariknya. Agak susahan, Bu. Enggak. Kalau laki-laki kan banyak tenaga, tuh boleh cepet sudahnya. Tuh nang kadang tuh pakai parutannya. Mak, kau alas selesai, Mak. Alah, abu coba dak kecil loh. Tampangnya gua. Iko untuk apa iko, Mak? Buang saja. Ikon nang kali buang ke campuran ke kue talam tuh. Oh, iko. Heeh. Yalah, ambo rabui dulu, Apa Mak. buis tuh? Kata Magnet, biji cempedak ini agak keras. Jadi biar bisa dicampur dengan ubi kayu harus direbus dan dihaluskan semuanya. Langsung sedang. Alah, Mak. Nah, tutui lek. Dia napi. Kata Magnet, sekitar 20 menit biji cempedak sudah masak dan bisa ditumbuk. Karena merebus biji cempedak agak lama, Ya, Mak. jadi kita tinggal dulu ya. Yang penting apinya harus terus menyala. Oh iya, selain bahan yang tadi sudah disiapkan, kita juga butuh daun pandan untuk dicampuri ke adonan kue talam sebagai pewarna, biar makin rancak kuenya. Beberapa jenis makanan tradisional masih memanfaatkan sumber pewarna makanan dari alam untuk mempercantik tampilannya. Selain itu, bahan alami pastinya lebih sehat. Kalau untuk warna kuning, kita bisa ambil dari kunyit, merah dari buah bit atau buah nama. Daun pandan yang digunakan harus yang tua, biar warna hijaunya makin bagus. Sepertinya rebusan biji cempedak sudah masak, jadi bisa diangkat. Daging biji cempedak yang sudah masak berwarna kecoklatan. Biji cempedak ini nanti ditumbuk sampai halus, tapi sebelumnya harus dibuang kulit arinya, karena kulit ari itu licin dan tidak bisa dimakan.
Mengupasnya juga harus pakai pisau, soalnya agak lengket dan licin. Mengupas kulit ari jadi pekerjaan yang lama, soalnya harus dikupas satu-satu dan susah juga melepaskannya dari isinya. Isi dari biji cempedak ini berwarna putih dan teksturnya halus, rasanya juga enak sekali. Enak Bang. Enak Bang. Kalau biji sudah bersih, tinggal kita tumbuk sampai halus. Nah, kalau yang ini bisalah cepat dikit mengerjakannya. Soalnya bijinya sudah lembut, jadi mudah dihaluskan. Kato magnet kue talam ini terdiri dari 3 lapis. Pertama, lapisan bawah dari singkong yang dicampur dengan biji cempedak. Nah, kalau lapisan kedua dan ketiga itu campuran biji cempedak dengan tepung hongkwe. Udah Erik membuat lapisan bawah atau lapisan pertama yang terdiri dari ubi parut dicampur gula merah cair dan sedikit garam dan santan. Kalau sudah tercampur, barulah biji cempedak halus ditambah dan diaduk rata. Loyang berisi adonan pertama dikukus ke dalam dandang yang lah mendidih airnya. Butuh sekitar 30 menit biar adonan pertama ini masak. Kalau urusan lapisan pertama sudah selesai oleh Uda Erik, sekarang Ambo dan Magnet akan membuat lapisan atasnya. Biji cempedak yang sudah halus ditambah dengan tepung hongkwe, terus diaduk-aduk semuanya sampai rata. Setelah ini, barulah adonan kue diwarnai. Sari pandan yang sudah diperas dicampur dalam adonan, sedangkan yang lain ditambah dengan pewarna merah. Semuanya dicampur rata, dan adonan ini dibuat encer. Kalau sudah selesai, barulah adonan dimasak sampai kental, dan baru bisa dilapisi dengan adonan pertama tadi. Sadonya kok dimasukkan, Mak? Nah, untung Uda Erik telah menyiapkan tungku untuk memasak adonannya. Semua dimasukkan dalam periuk yang sudah dipanaskan dan diaduk terus sampai mengental. Karena kita menggunakan tepung hongkwe alias tepung jaguang yang bersifat kental, jadi dapat mempercepat masakan adonan yang mirip agar-agar ini. Tidak terlalu lama adonan sudah mengental dan siap dimasukkan ke dalam loyang. Selagi panas, adonan yang telah masak langsung dimasukkan ke dalam loyang agar bisa melekat dengan lapisan pertama tadi. Kue talam ini dibuat jadi 3 lapisan dengan susunan warna sesuai selera. Tinggal tunggu sebentar sebelum dimakan karena adonan kue perlu didinginkan agar tetap lapisan bisa melekat dan bersatu. Saya baru kali ini mencoba makanan dari biji cempedak. Tetap semangat menjelajahi negeri. Lama tu lah awak buat.